Itu para penguji, saudari Nova Novita dan saudara Didik Soleh Sodikin, sesuai permintaan dari saudari Fitri Rahmawati. Rahmawati, saya suka bingung, saya juga bimbing, saya nama Putri Rahmawati ya. Saya bingung saya. Fitri Rahmawati ini menyampaikan draft skripsi untuk kita uji, sehingga pada hari ini dilakukan jadwal ujian sidang skripsi ya. Apakah saudara Fitri keberatannya? Tidak kedengaran suaranya? Enggak Pak. Oh, enggak ya. Jadi judul skripsinya adalah dampak implementasi PSAK 72 dan pandemi COVID terhadap profitabilitas dan return saham sektor properti, real estate dan building construction ya. Iya Pak. Memang PSAK 72 ini yang berdampak itu kepada konstruksi jangka panjang ya. Kemudian untuk itu ya, nanti ujian ini sidang terakhir ya, yang akan kamu jalani selama kuliah di IPS sudah 4 tahun ya, 4 tahun. Dan apabila ujian ini kamu lulus ya, nanti kamu status berubah jadi mahasiswa IPS menjadi alumni IPS ya. Jadi tentu saja harapan kamu itu sesuai harapan kita sama orang tua ya. Dan harapan itu tentu saja akan berkorelasi dengan effort kamu ya selama ini. Jadi kalau effort kamu cukup baik ya, jadi dalam proses pendidikan ini sekarang masih melihat proses ya, ujian sidang skripsi lihat proses. Karena dalam pendidikan itu sekarang udah berubah itu, lihat proses itu outcome ya, outcome. Jadi misalnya dalam akreditasi pendidikan tinggi, itu tidak lihat proses, dulu kan proses lihat proses, sekarang outcome ya, dengan outcome-nya. Kalau dulu orang tua saya dulu dalam menasihat anaknya kalau dia gagal ya meraih sesuatu nasihat paling penting adalah jangan lihat hasil, kamu sudah berusaha ya, Allah lebih tahu ya. Lihat prosesnya, jangan kecil hati ya. Nah ternyata sekarang itu tidak ada lagi kayaknya ke depan itu lagi. Jadi kalau outcome-nya jelek aja ya, tidak ada pertimbangan dalam proses ya. Dan mudah-mudahan ke depan itu di dalam proses pendidikan tidak seperti itu, tidak ada outcome itu proses dilihat ya. Karena kalau outcome dilihat saja ya dengan nilai strict ya, mungkin IPS itu yang bisa jadi sarjana paling 10% ya, 10% dari mahasiswa yang masuk ya. Tapi kita kan tidak melihat begitu ya proses lihat. Dalam karir pun juga, dalam karir di pekerjaan itu lihat proses juga, hanya sekedar outcome ya. Jadi ada beberapa hal bidang itu outcome, ada penilaian itu proses. Itu enggak takut berpanjang ya. Jadi nanti ada tahap pertama sudah dipersilakan untuk presentasi ya, 10 menit, 15 menit. Yang kedua nanti waktu kita berikan kepada para penguji ya. Yang ketiga nanti setelah itu sudah selesai, kami persilakan sudah keluar dulu sebentar. Nanti kita panggil lagi karena kita akan ada diskusi nilai saudara. Nanti tahap ketiga pengumuman nilai. Dan nilai kamu itu hasil dari rekapitulasi yang saya lakukan di 3 orang itu. Nah nilainya nanti berkisar antara 0 sampai 100 sama seperti itu ya. Jadi angka huruf A itu konversi dari angka ke huruf A sama seperti nilai mata kuliah skripsi. Oke, untuk itu kami persilakan kepada saudari Fitri Rahmawati untuk presentasi 15 menit paling lama ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sparta atas kesempatannya. Ya. Saya mulai share screen ya.
saya mulai, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Pasparta, Pak Dik-Dik, Nova. Sudah saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasparta, Pak Dik-Dik, Nova. Saya Fitri Ramawati. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Implementasi PSAK 72 dan Pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas dan return saham pada sektor property, real estate, and building construction. Diawali dengan latar belakang, profitabilitas yang diukur dengan ROA pada sektor penelitian mengalami pergerakan yang fluktuatif. Salah satunya pada tahun 2020, rata-rata perusahaan mengalami penurunan. Hal ini terjadi kemungkinan karena pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 serta mulai efektifnya penerapan PSAK 72 yang akan menjadi satu-satunya standar dalam pengakuan pendapatan. Yang menurut Wakil Ketua REI, penerapan ini akan menjadi laporan keuangan sektor properti yang menjadi tidak real. Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh implementasi PSAK 72 terhadap profitabilitas. Yang kedua, mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas. Yang ketiga, mengetahui pengaruh implementasi PSAK 72 terhadap return saham. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap return saham. Selanjutnya, adalah landasan teori. Pada penelitian ini menggunakan grand teori, yaitu teori agensi dan signaling. Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Agus Rianti et al. Tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk menguji dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan dengan hasil penelitian bahwa penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan kerangka pemikiran seperti berikut. Dan hipotesis yang pertama, PSAK 72 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga, PSAK 72 berpengaruh positif terhadap return saham. Dan hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya, di bab 3 ada operasional variable. Variable dependent pada penelitian ini ada dua, yaitu ROA dan return saham. Variable independent, variable independent yaitu PSAK 72 dan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sebagai variable dummy, variable control, yaitu ada 3, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif, revisi data panel, uji asumsi klasik, teknik pengujian hipotesis dengan model penelitian sebagai berikut. Revisi SEMPRO, yang pertama, penelitian di-upgrade dari uji beda menjadi uji regresi linear berganda, dengan menambahkan variabel dummy COVID-19 dan variabel dependent return saham dengan 3 variabel kontrol. Yang kedua, sampel perusahaan minimal berjumlah 30. Dan yang ketiga, adalah landasan teori ditambahkan teori sinyal dan perhitungan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan PSAK sebelumnya. Untuk bab 4, kriteria pengambilan sampel, jumlah perusahaan sektor properti ini ada 82 populasi. Namun karena ada 12 perusahaan yang belum mempublikasikan financial statement pada tahun 2020 dan ada 9 perusahaan yang belum IPO pada tahun 2018, maka jumlah sampel akhir untuk profitabilitas dan return saham ini ada 61 dengan ROA outliernya itu ada 8 dan return saham outliernya ada 19. Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif model 1, nilai min ROA kurang dari nilai median, yang artinya variasi data rata-rata perusahaan sampel pada penelitian ini masih rendah, yaitu kurang dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Dan nilai standar defisiasi kurang dari nilai min, yang mengindikasikan bahwa data ROA bervariasi besar, sehingga kurang dapat dilakukan untuk mempresentasikan keseluruhan data penelitian variabel ROA. Nilai maksimum ROA diperoleh dari PON tahun 2019
dan nilai minimum ROA diperoleh MDLN 2020. Selanjutnya, min PSAK 72 kurang dari nilai median membuktikan bahwa variasi variabel tergolong tinggi, sehingga rata-rata perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 serta dengan nilai standar deviasi kurang dari nilai min menunjukkan bahwa sebenarnya data variabel PSAK 72 bervariasi besar. Untuk nilai maksimum diperoleh oleh Waskita tahun 2019 dan nilai minimum diperoleh oleh PSSI 2020. Untuk variabel pandemi, yaitu variabel dummy-nya, untuk observasi tahun 2019 sebesar 51,75%, dan untuk tahun 2020 sebesar 48,25%. Selanjutnya untuk statistik deskriptif model 2, min variabel return sahamnya kurang dari nilai median, yang mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan dalam 2 tahun terakhir ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan return saham yang diharapkan investor. Serta nilai standar deviasinya kurang dari min mengindikasikan bahwa variasi data besar, sehingga nilai rata-ratanya tidak mewakili keseluruhan data. Untuk variabel RS-nya, nilai minimumnya diperoleh oleh PSSI tahun 2020 dan minimumnya TOPS tahun 2019. Untuk PSAK 72-nya kurang dari median min-nya yang mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 serta dengan nilai standar deviasinya kurang dari nilai min yang berarti bahwa sebenarnya data variabel PSAK 72 sangat bervariasi atau besar. Nilai maksimumnya diperoleh Waskita tahun 2019 dan nilai minimumnya PSSI di tahun 2020. Untuk variabel dummy-nya, yaitu variabel pandeminya, jumlah observasinya 2019 sebesar 56,31% dan tahun 2020 sebesar 43,69%. Untuk variabel kontrolnya juga min variabel left size itu lebih dari nilai median yang menunjukkan bahwa variasi variabel tergolong tinggi, sehingga nilai standar deviasinya kurang dari nilai min menunjukkan bahwa sebenarnya datanya juga sangat bervariasi atau besar. Selanjutnya ada bab 4, analisis data panel. Pengujian model regresi berganda tidak melalui uji Chow dikarenakan terdapat variabel dummy, sehingga hasil apapun pada uji Chow menggunakan model common effect. Selanjutnya ada uji normalitas. Pada kedua model menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera yang diperoleh adalah lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, di sini juga terlihat bahwa kedua model ini di bawah 0,90. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autocall. Di sini juga terbebas dari uji autocall dan uji heteroskedasitisnya itu lebih dari probabilitas 5%, maka terhindar dari hetero. Selanjutnya ada hasil penelitian modelnya. Model 1 untuk variabel PSAK 72 dan pandemi sebagai variabel independennya itu berpengaruh positif dan pandemi berpengaruh negatif. Dengan uji determinasi sebesar 0,34 sebesar 34,8%, maka variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh terhadap dependen. Selanjutnya untuk hipotesis pertama, PSAK 72 memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian Agus Trianti et al., dikarenakan dengan adanya penerapan sejak dini dengan dipertimbangkannya kontrak pendapatan jangka panjang, serta hasil penelitian Jarat dan Kraisat 2018, yaitu dampak transisi penerapan IFRS 15 atau PSAK 72 ini menunjukkan bahwa PSAK 72 berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan, serta agar mencapai transparansi dalam pengungkapan dan meningkatkan kehandalan pengukuran akuntansi pelaporan keuangan.
Selanjutnya untuk hipotesis kedua, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis dan teori yang dibangun, serta didukung oleh penelitian Solihin dan Ferastuti 2020 yang menemukan hasil bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh dalam menurunkan profitabilitas. Selanjutnya untuk variabel kontrol, likuiditasnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, size berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, untuk hasil penelitian model 2, dengan dependent return saham, PSAK72 berpengaruh positif terhadap return saham, pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap return saham. Dengan size sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif. Uji determinasi pada model penelitian ini sebesar 63,7%, RS mampu dijelaskan oleh pengaruh PSAK72, pandemi COVID-19, likuiditas, leverage, dan size. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Untuk selanjutnya, hipotesis ketiga, PSAK72 memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis dan teori yang dibangun, serta didukung oleh penelitian Wisnatyasri tahun 2018. Dari sisi investor merasa diuntungkan untuk membaca laporan keuangan dan investor berharap agar informasi yang didapatkan lebih diandalkan, sehingga untuk risiko investasi menurun dan return saham yang diharapkan juga meningkat. Untuk selanjutnya, hipotesis keempat, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sezak et al. Tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 ini merupakan peristiwa besar yang akan mempengaruhi return saham, dikarenakan kenaikan luar biasa dan ketidakpastian pada pasar saham. Diperkuat dengan Darmayanti dan Nurmasari, di mana terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, serta harga-harga saham emiten properti dan real estate, yaitu ASRI, APLN, SSIA, dan LTKR menguat dan menjadi 5 top gainers di tengah kejatuhan IHSG pada akhir tahun 2020, mengindikasikan bahwa return saham juga akan meningkat. Untuk variabel kontrolnya, likuiditas tidak berpengaruh terhadap return saham, leverage tidak berpengaruh terhadap return saham, size berpengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya kita ke bab 4, ada implikasi penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini bermanfaat dalam menentukan strategi maupun kebijakan perusahaan yang terkait dengan pengungkapan pendapatan dengan menerapkan implementasi PSAK72 agar kinerja perusahaan yang dihasilkan bersifat real, sehingga investor mendapatkan sinyal positif dan mengharapkan adanya return saham yang diinginkan. Yang kedua, pandemi COVID-19 juga merupakan faktor yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan, sehingga diperlukan adanya strategi yang efisien dan efektif yang direncanakan perusahaan. Serta untuk return saham yang positif, hal ini menjadikan bahwa investor masih mau menanamkan modalnya pada masa pandemi COVID-19 karena kemungkinan terjadinya agresif return saham setelah masa pandemi COVID-19. Pertimbangan untuk setiap faktor tersebut setidaknya dapat dijadikan landasan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi keuangan yang mampu memberikan kontribusi untuk memaksimalkan profitabilitas serta return saham. Yang ketiga, regulator seperti DSAK, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menindaklanjuti implementasi PSAK72 pada masa pandemi COVID-19. Karena dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, bermanfaat untuk menentukan seberapa efektifnya implementasi PSAK72 pada masa pandemi COVID-19. Untuk kesimpulannya, PSAK72 yang diukur menggunakan proxy learn revenue ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang kedua, pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan variabel dummy memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Yang ketiga, PSAK72 yang diukur menggunakan proxy learn revenue ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Dan yang keempat, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Berikut sarannya, bagi peneliti selanjutnya, menggunakan objek perusahaan lain, menambahkan periode penelitian yang lebih lama, serta dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda. Yang kedua, menambahkan pengukuran profitabilitas lain. Dan yang ketiga, menambahkan pengukuran return saham menggunakan expected return. Dan yang keempat, menambahkan faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan return saham.
yang berkaitan dengan implementasi PSAK 72. Contohnya, jumlah proyek yang dapat diselesaikan dan diakui pendapatannya pada tahun penelitian. Terima kasih. Saya akhiri, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fitri Ramawati ya atas presentasinya. Skripsinya ini menarik topiknya. Kemudian untuk berikutnya saya berikan waktu kepada Pak Didik untuk memberikan pertanyaan maksimal 30 menit waktunya Pak. Terima kasih Pak Sepata. Fitri, ini ya jumlah sampelnya kamu gunakan berapa? Iya Pak, Jumlah sampel yang kamu gunakan berapa? Jumlah sampel? jumlah sampelnya 61 perusahaan Pak. Jumlah perusahaan. Oke. Saya pengen lihat nih, kamu uji hipotesisnya kan kamu hitung tadi udah ada ya. Tabelnya berapa untuk kamu? Iya Pak, maaf. Tabelnya berapa? Tabelnya kalau kamu gunakan ini. Kamu menggunakan kepercayaan 5%, tabelnya berapa? Hipotesis kamu diterima apa ditolak? Dengan dasar pandemi itu kok tidak berpengaruh ya? Berpengaruh Pak, dua-duanya. Berpengaruh? Iya. Itu pandemi berpengaruh ya? Ya. Iya. Coba. Berpengaruh? Iya Pak. Berpengaruh negatif untuk profitabilitas. Nah sekarang yang saya tanya nih tabelnya berapa? Tabelnya berapa nilainya? Fit? Tabelnya berapa, Fit? Berapa tabelnya? 70-nya. Itu jumlahnya Pak. Tabelnya. Oke, udah ada kan tadi. Tabelnya berapa? Itu Pengaruh. nol koma 02. Apa ya 0,2 tuh? Ujiannya Pak. Iya gitu aja. Oke, di sini kamu gunain. Iya. Uji coba hasilnya. Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan menetapkan dengan alfa 5% yang dibandingkan dengan p-value. Nah ini asumsi yang ini kamu hipotesis ini. Ya, oke lah kita menggunakan pengujian alfa ya. Nah, asumsinya udah benar nggak? Iya, iya Pak. Asumsi hipotesisnya kamu udah benar? Iya Pak, udah. Asumsi hipotesisnya apa?
hipotesisnya di ini Pak. Apa asumsinya? Iya, profitabilitasnya dianggap sebagai hasil yang diperoleh melalui manajemen yang diinvestasikan. Terus karena pandemi COVID ini merupakan faktor dari luar perusahaan yang telah membuat gejolak ekonomi yang luar biasa, dimulai dari banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan, PHK, serta daya beli di kalangan masyarakat menurun yang mengakibatkan pendapatan yang diterima perusahaan juga akan menurun. Saat pandemi COVID-19 terjadi, secara langsung hal tersebut menghasilkan sinyal kepada investor sehingga evaluasi kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat diberikan investor. Terus dari penelitian terdahulunya dari Solikin dan Saraswati tahun 2020 menemukan hasil bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada peningkatan dan penurunan rasio profitabilitas perusahaan, serta menurut Kumala terjadi perbedaan signifikan ROA antara sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia dan sudah masuk ke Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi yang ini kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau yang pandemi COVID-19 ini diterima, Pak. Diterima? Kalau pandemi COVID-19, ya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Nah, artinya berpengaruh negatif itu gimana tuh? Coba. Karena kalau misalnya dilihat dari hasil penelitiannya, ini kan negatif ya Pak. Koefisiennya itu negatif. Ya, koefisien negatif dengan pengaruh negatif sama. Dilihatnya dari koefisiennya Pak. Ya kalau lihat dari koefisien, berarti kalau negatif dia pengaruh negatif, kalau positif dia jadi pengaruh positif gitu. Kalau pengaruh kan, kalau kita bicara tentang pengaruh dan tidak berpengaruh kan, berpengaruh atau tidak berpengaruh kan gitu. Kalau misalnya, ya kalau berpengaruh atau tidak berpengaruh dilihat dari probabilitasnya, Pak. Nah, sekarang yang ininya kamu gimana? Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Saya tanya. Pandemi ini. Pak. Berpengaruh. Iya, karena kurang dari 5% dari alfanya. Apanya? Alfa yang itunya alfanya kurang dari 5%. Lihat dari mana itu? Dari bersama regresi yang terakhir. Iya Pak. Penelitian modal pertama. Oke. PSAK ininya 0, Mama. Sebentar. PSAK probnya 0, Bendamin 0. Oke, iya berpengaruh. Signifikan dulu. Oke, sudah cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Nggak ada perubahan, nggak ada koreksi Pak ya? Halo Pak Didi. Nggak ada Pak, udah. Nggak ada. Oke, terima kasih Pak Didi. Kemudian Mbak Fitri ya, saya ingin
melihatkan di dalam bab 2 itu sesuai dengan saran saya dulu ya, kan sudah kasih contoh itu ya. Kalau PSAK PSAK lama terhadap pengukuhan pendapatan konstruksi itu real estate itu seperti apa contohnya. Kemudian kalau yang PSAK 72 seperti apa contohnya. Nah contoh itu sama nggak contohnya angkanya? Tulisannya sama nggak? Itu dilihatnya dari masing-masing buku, Pak. Jadi kan kalau bukan itu. Itu contoh itu untuk kasus yang sama nggak? Jadi yang bedanya implementasi yang PSAK lama sudah baru. Bisa soal PTA yang contoh PSAK yang lama itu PTA, yang PSAK baru 72 itu PTA juga, tahunnya sama, kontraknya sama, begitu nggak? Beda sih Pak, beda. Kalau beda nggak usah dibandingin, harusnya sama-sama harusnya. Harus sama, dibikin sama ya. Iya baik Pak. Bikin sama, jangan dibedakan bisa dibandingin tuh, ya. Oke baik Pak. Kan kamu punya dugaan ya, bukan dugaan ya. Kamu udah kaji teori itu. PSAK 72 itu cenderung menurunkan profit kan, ya kan? Iya Pak. Dengan profit ya. Nah, maksud saya kamu kasih contoh itu kamu bisa buktikan di contoh itu bahwasanya profitnya PSAK yang baru bisa turun untuk bukan profit selama periode kontrak ya, tapi tahun laporan keuangan ya. Tapi periode kontrak kan nggak turun kan? Ya sama aja. Periode kontrak pasti nggak turun, itu kemungkinan mahasiswa pengen tahu turunnya di mana itu ya. Jadi itu tujuan saya memberitahu surat itu, contoh itu bisa dikomparasi secara angka-angka. Ya kalau yang contoh pertama kamu sudah kasih angka-angka itu. Nah untuk kontrak sama, perusahaan sama, ya waktu pekerjaan yang sama, kalau untuk implementasi 72 itu seperti apa hasilnya gitu. Itu maksudnya. Supaya bisa dibandingkan itu. Ya, bandingkan. Itu yang pertama, itu koreksi ya, itu yang contoh itu sama angkanya. Yang kedua, kalau hipotesis itu harus kuat ya, harus kuat kajian teori sama riset sebelumnya ya. Misalnya seperti hipotesis pertama kamu ya, yang mengenai mungkin di mana di bab 2 ya, di bab 2 hipotesis yang pertama itu melihat pengaruh implementasi PSAK 72 terhadap profitabilitas atau kinerja keuangan, profitabilitas ya. Nah, saya lihat ya pertama dari kajian teorinya, logika teorinya itu saya belum dapat di sini penjelasannya, ya. Di mana logika teorinya? Bahwasanya PSAK 72 itu bisa berdampak negatif gitu ya, terhadap profitabilitas. Ya. Logika teori yang lebih relevan itu di sini. Ya. Kalau logika teori yang seperti agen itu kan itu masalah ada upaya dari manajemen ya untuk melakukan asymmetric information kan, sehingga si prinsipal kan merasa dirugikan gitu. Ya, sehingga prinsipal investor perlu bukan biaya untuk membayar auditor untuk supaya informasinya lebih seimbang. Ya, jadi ada permasalahan keyakinan di situ. Tapi ini kan si manajemennya itu menerapkan PSAK baru, bukan atas maunya gitu. Ya, bukan atas maunya merubah secara akuntansi itu, merubah profit itu bukan atas mau, tapi karena ada kebijakan PSAK 72. Makanya di mananya PSAK 72 itu ada agensi problem di situ, di mananya gitu ya. Itu kamu jelaskan. Yang si problem itu apakah negatif positif gitu ya. Ya, karena ini kan bukan maunya si manajemen. Seperti sudah ketahui, asosiasi di bab 1 kamu menyatakan ya,
itu asosiasi apa uh, kontraktor itu ya, properti itu kan dia minta waktu kan ke IAI supaya ditunda untuk 2020 ini malah 2021 karena berdampak negatif itu. Jadi dia sendiri juga mau menurunkan profitabilitas itu. Jadi di mana ada gengsi problem di situ gitu ya. Dan juga di mana logika teori yang mengatakan implementasi 2 itu dampak negatif profitabilitas ya. Karena dari contoh yang tadi yang kalau contoh kamu tuh kamu bisa memberikan contoh kasus yang sama untuk implementasi SK lama yang baru, saya kira bisa terjawab itu. Teori kan dapat sama kamu. Teori kan dapat ya. Tapi kalau contoh itu saya lihat itu nggak gitu itu apa nggak bisa dikomparasikan ya. Sehingga dapat teorinya ya. Fitri gimana? Itu jadi sulit ya. Sulit. Dan yang kedua ya, itu teori. Yang kedua dari hasil penelitian sebelumnya kamu tidak tegas itu. Penelitian sebelumnya hanya pengaruh aja. Bisa coba bacakan ya. Kamu mengacu pada penelitian siapa nih? Yang si Skruder ya. Bukan Skruder nih. Kalau itu episode 2 itu yang Agustianti dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSK video berpengaruh aja. Tahu nggak negatif positifnya? Kok tiba-tiba kamu tahu udah pengaruh negatif ya? Maka karena nggak kuat itu, jadi nggak kuat hipotesisnya itu masih belum yakin betul kamu dia itu negatif. Karena dari seluruh teorinya belum bisa kamu jelaskan. Kemudian dari riset sebelumnya nggak bisa jelaskan lebih parah lagi, nggak bisa jelaskan karena pengaruhnya di situ. Seperti Rahayu, Veronica menemukan perbedaan dalam pengakuan depannya. Perbedaannya apa? Nggak jelas juga apa perbedaan negatif itu positif. Ya. Kalau perbedaan negatif mungkin 72 itu negatif terhadap persentase sebelumnya mungkin ada bisa kita sebutkan jadi dampak negatif nih. Ini kan nggak ada juga perbedaannya. Perbedaan itu ada 2 kan negatif positif. Pengaruh itu ada 2 kalau positif atau negatif. Nah tiba-tiba hipotesis seperti ini gitu ya. Ini yang paling apa yang signifikan itu dalam riset itu kan itu harus riset itu saya tidak melihat detail ya, tapi konseptual umum bagaimana kita membangun riset itu dari kajian teori yang bagus ya, sama hipotesis yang bagus, nanti hasil lebih pas gitu ya. Dan juga hati-hati juga kalau kamu menganalisis deskriptif. Deskriptif itu kadang-kadang juga antagonis juga dengan hasil yang tidak kamu ungkapkan. Ya. Banyak penelitian sebelumnya kadang deskriptif itu sekilas saja kan. Biar aja nanti pembaca yang menyampaikan. Tapi kalau terlalu detail malah menjerumuskan kamu malah hasil penjelasan deskriptifnya itu. Seperti tadi mengatakan, wah ini data ROA nggak bisa dipakai itu ini, padahal dia kamu pakai untuk melihat variasi dampak dari pandemi sebagainya. Itu kan berbahaya juga ya. Itu seperti itu. Jadi ini selada. Jadi sehingga demikian ya waktu kamu hasil ternyata positif kan, positif. Nah positif itu kenapa pun kamu nggak bisa menjelaskan itu. Kenapa kok ternyata PSK implementasi itu ternyata positif terhadap profitabilitas ya. Apa penyebab positifnya itu? Ada sekilas saya lihat kamu menjelaskan kenapa tapi tidak begitu itu jelas ya. Dan kamu kan kritis kamu tolak penelitian posisi ditolak karena ini negatif, posisi ditolak. Jadi karena posisi ditolak otomatis kan menutup kamu menulis lebih jauh ya. Kalau ditolak kan dengan teori. Nah tolak itu kenapa itu tolak? Kenapa dia pengaruh negatif terhadap positif terhadap probabilitas? Nah ini coba boleh kalau saya lihat di itunya di analisisnya itu mungkin boleh lagi kalimatnya ya. Itu ya. Jadi saya rasa kalau kamu kajian teorimu bagus ya, paling enak tuh menganalisis ini ya. Kenapa di positif ya? Kalau saya di mana sebentar. Jadi penelitian kamu ini bisa cepat saya tanggapi. Sama kayak kan intinya cuma 2 itu aja. Kalau pada minggu saya tanggapi memang seperti itu ya.
Jangan berdebat ujung pangkal pandemi itu, saya sudah tahu lah. Saya bahas ya, karena itu jelas seperti itu. Ya. Tapi yang implementasi Pusaka 72 ini penting ini, karena itu utama riset kamu ya. Mana nih? Bentar saya dulu, baru. Saya lagi buka skripsimu nih. Mana nih? Uji simultan. Uji simultan memang ada UJF kamu pakai? Hah? Aku lihat deh. Ada hipotesis kamu yang harus diuji pakai F? Ada? Iya Pak. Ada hipotesis kamu yang perlu diuji pakai F nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain kamu bahas di bawah 4? Untuk apa sih? UJF itu sekarang udah nggak dipakai itu. Ya, coba lihat di riset terakhir mana ada UJF itu. Simultan itu nggak ada maknanya tuh. Ya, mana nih? Sebentar. Aduh. Nanti akan saya perbaiki Pak. Apa? Ya, itu coba kamu pertimbangkan UJF-nya. Iya Pak. Kalau nggak perlu, ngapain dipakai? Yang perlu aja biar lebih fokus ya. Nah, sebentar. Nah, ini kan, jadi pengaruh PSAK itu, ini kan kalau analisis pengaruh itu, saya rasa nggak perlu lagi kamu sampaikan tingkat error, tingkat itu cukup di interpretasi hasil aja ya. Interpretasi hasil, kamu sampaikan begitu di pengaruh PSAK itu kalimat kamu sendiri aja ya. Terus nggak ada singkatan-singkatan lagi. Ini shoulder value. Jadi memang tidak begitu dalam itu membahasnya. Ya. Bisa kamu tidak kaitkan hasil itu dengan penelitian sebelumnya, teori, nggak ada ya. Itu ya, begitu ya. Jadi analisis hasil itu ya, pertama kamu tidak mengulang interpretasi hasil ya. Jangan ulang. Interpretasi hasil tidak kamu lagi, uji hipotesis nggak diulang lagi ya. Interpretasi hasil itu misal kalau probabilitas sekian, berarti dia signifikan. Kalau koefisien sekian, kalau naik dia turun. Itu jangan diulang lagi ya, di analisis hasil. Jadi kamu pertama harus melihat hasilnya seperti apa ya, bukan angka-angka, kan udah tahu hasilnya kan positif ya, ya kan? Nah, logika teori itu gimana gitu, kan bertentangan dengan teori kamu itu, maka diklikkan dulu logika teori di bab 2 ya, nah, baru kamu bisa analisis kaitkan dengan logika teori ya. Jadi logika teori itu jangan-jangan ya, jangan kalau ada knowledge kamu lebih luas ya, jangan nggak ada arahnya gitu, bisa pengaruh aja, bisa positif bisa negatif ya. Dan kondisi ini dia negatif, kondisi ini positif ya, seperti itu ya. Jadi jangan-jangan seperti itu ya. Dan juga kalau pandemi kan udah pasti ya, pandemi itu bukan itu kan pandemi periode ya, bukan variabel yang harus dibuat logika teorinya, enggak, variabel periode aja. Misalnya periode sekarang sebelumnya beda enggak ya, kalau beda kenapa gitu, itu aja ya. Misalnya periode 2020 2019 beda enggak, pengaruh enggak ya, pengaruh kenapa, karena ada kondisi ekonomi yang tidak baik di 2020 dan 2021 ya, jadi hampir semua perusahaan terganggu kinerja gitu aja kan, itu aja. Kecuali kamu melihat pengaruh GDP ya, GDP itu baru tuh ada teorinya tuh ya. Ini kan pandemi periode itu ya teorinya mungkin teori yang kontemporer ya. Sama seperti kita melihat ada pandemi gender itu cara psikologi itu teorinya ya. Apakah laki-laki perempuan beda enggak? Itu kan masalah psikologi itu, masalah ilmu manajemen, perilaku organisasi yang mengarah kepada perilaku manusia. Itu teori disampaikan situ. Nah, kalau ini juga aja pandemi kan dia mengenai dampak ke pandemi karena ada banyak korban dan pemerintah melakukan penyekatan, PKM dan sebagainya, sehingga terganggu sektor ekonomi kan. Ekonomi terganggu sehingga ya pasti turun lah semua kinerja perusahaan ya, termasuk properti ya, karena tidak boleh kerumunan dan sebagainya. Itu saya nggak perlu dibahas lah, pasti tahu lah gitu ya. Tapi kalau implementasi Pusaka 72 betul-betul kamu kaji ya, Ismi Fitri ya. Pak.
Baik. Makanya di diagnosis kamu agak lemah nih ya, lemah ya, gitu. Jadi belum tuntas ini ya. Coba kamu cek lagi lah ya, gitu ya. Kemudian juga saya rasa itu aja ya mungkin ya. Dan secara simpel penelitian kamu ini bagus ya, simpel ya, sederhana. Tapi penting kuncinya memahami pesaka 72 itu, gimana dibandingkan pesaka sebelumnya. Apa bedanya? Kalau terjadi penurunan revenue itu penurunan kenapa gitu? Ya, di pos-pos mana revenue sudah turun? Pengakuannya terkait pengakuan apa? Ya. Kalau di dalam tadi kamu katakan bahwa pesaka 72 itu beda dengan pesaka sebelumnya, kan pengakuan masalah, kalau sebelumnya kan pengakuan masalah fisik ya, kalau sudah terjadi prestasi penyelesaian sekian ya, jadi pendapatannya proyeknya tidak ada kaitan dengan uang diterima kan, uang diterima. Tapi kalau pesaka 72 yang baru ini gimana gitu ya, apakah masih prestasi penyelesaian juga, apa berdasarkan prestasi terima atau berdasarkan nilai kontrak dari prestasi penyelesaian ya, itu perlu ditegaskan ya. Itu di mananya perbedaan itu, sehingga dengan perbedaan itu ya pastilah pengakuan pendapatan tahun berjalan itu kemungkinan kecil, tapi kalau kecil kan ke depan pasti tinggi kan. Nah, jadi begini, jadi pengakuan pendapatan, jadi metode di akuntansi itu ya, hati-hati, dia secara keseluruhan tidak begitu banyak perbedaan ya. Mungkin di periode tertentu akan jadi perbedaan positif dan negatif. Nah, di mananya ya? Jangan-jangan di periode pertama di implementasi PSK itu dampaknya negatif, periode berikutnya positif ya. Makanya saya lihat dengan demikian tidak bisa kita katakan implementasi PSK judul itu pengaruh negatif positif. Ini pengaruh aja ya. Itulah akuntansi, sama seperti metode penyusutan garis lurus dengan angka tahun. Itu kan bisa dampaknya positif negatif terhadap income. Ya, kalau tahun pertama kalau garis lurus itu profit rendah, itu berikutnya kan bisa tinggi deh. Ya, bisa tinggi. Sedangkan garis lurus tetap aja. Nah, itu saya rasa seperti itu. Jadi memahami habis semua konsep di akuntansi itu ya, pencatatan, pengukuran, itu beda itu karena masalah periode waktu aja. Kalau sekarang dia negatif, besok dia positif, yang lain negatif itu. Seperti itu. Ya. Nah, pemahaman seperti itu harus kamu tajamkan itu, sehingga kamu tidak cepat ngambil buru-buru keputusan hipotesisnya negatif, nggak bisa. Ya. Jangan seperti tadi itu, misalnya ketua real estate itu misalnya buru-buru ditunda, mungkin khawatir tahun pertama implementasi berdampak negatif di pendapatan, tapi itu berikutnya kan enggak lagi ya. Terus hati ya, seperti itu. Kita nggak tahu ya kenapa dia negatif ya. Tapi bukan itu dasar hipotesis kamu ya, bukan itu ya. Memahami konsep secara keseluruhan. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau kamu nanti melakukan revisi itu, ini saya bantu ya. Boleh bagus lagi. Ini kan bisa kamu conference, jurnalnya bagus ya. Kalau perbaiki edukatori kan bisa kamu sama pembimbingnya bisa mendapatkan nilai positif ya. Nah, ini nanti kalau sudah perbaikan, tolong itu konsultasi, boleh nanti saya setiap hari Sabtu saya ya, sebelum konsultasi jam 2 ya. Jadi bisa kamu jam 2 Sabtu bisa konsultasi sama saya ya. Sabtu depan, Sabtu depan dan seterusnya, saya satu sesi waktu. Itu saya sampaikan ya. Jadi yang pertama saya sampaikan, pertama perubahannya itu contoh kasus adalah sama kasus, jangan beda, bisa kita kooperasikan. Yang kedua, pertajam mengenai implementasi PSK 72 itu gimana, seperti apa dibanding sebelumnya, seperti apa. Apakah dampak itu positif negatif sepanjang tahun dia negatif, sepanjang tahun dia itu positif, kan enggak juga itu. Ya. Enggak juga. Mungkin yang pertama itu udah positif. Ya. Yang kedua adalah hipotesisnya kamu lihat ya, dari situ. Dan hasil penelitian sebelumnya tuh kamu berikan apakah negatif positif, jangan pengaruh aja, bingung orang bacanya. Karena kamu sudah mengambil satu arah, kecuali kamu nggak pakai arah itu. Belum pakai arah, boleh kamu mengatakan penelitian Sanu itu berpengaruh, boleh. Ya, tapi karena kamu arah kamu itu juga perlu dipertajam teorinya ya. Nah, karena kalau pandemi saya nggak ada masalah ya, nggak masalah. Karena itu, kecuali kalau masalah kalau justru dampak positif saya permasalahkan. Jadi di perbankan kan bisa dampak positif tuh, karena ada
peserta restu dari OJK kan, itu bisa berdampak positif ya, karena manipulasi laporan keuangan bank itu luar biasa itu ya. Kalau nasabah pintar tuh hati-hati menyimpan uang di bank sekarang, mengerikan itu ya, karena laporan keuangannya tidak bisa kita delay dengan objektif ya, karena ada pengaruh restu itu ya. Tapi kalau industri lain kan nggak ada itu, nggak ada industri yang seperti di perbankan. Banyak sekali fasilitas yang membuat bank itu bisa kita untung kan di masa pandemi, atau yang menyebabkan dia tidak mengalami penurunan dari kinerja, karena bank itu adalah bagian dari stabilitas ekonomi ya, sistem keuangan ya, itu perlu dijaga. Tapi industri yang real kan enggak ya, itu lebih objektif ya. Itu saya sampaikan ya, Mbak Fitri ya. Atau kamu boleh tanggapi yang saya tanggapi itu, boleh tanggapi. Atau Pak, enggak, saya mau merubah karena gini-gini. Pak, sudah betul karena gini. Coba silakan Mbak Fitri. Silakan. Oke. Mungkin saya mau yang analisis yang PSAK 72 terhadap profitabilitasnya, Pak. Kenapa bisa positif? Ya, itu juga logika teori posisi negatif juga kamu cek lagi, nggak hasil aja loh. Oh iya, oke siap Pak. Nanti saya perbaiki ya Pak. Ngerti nggak asal itu ya? Iya, ngerti Pak. Oke. Iya, itu bukan hanya positif itu kamu lihat, justru mulai dari awal tuh, ya mulai dari awal, ya. Itu ya. Iya, oke baik Pak. Jadi hipotesis itu jangan dipaksain pakai arah lah, jangan dipaksa pakai arah. Pakai arah itu kalau betul-betul logika teori sudah mapan sekali itu. Baru seperti di teori-teori di ilmu ekonomi itu banyak mapan. Saya kan S3 ekonomi, banyak mapan. Dan dipastikan kalau saya posisi negatif pasti dipastikan karena semua bisa dikontrol. Tapi kalau ilmu manajemen, ilmu SDM, marketing ya, itu nggak bisa kita satu arah itu. Khusus di pasar modal ya, itu repot itu ya, repot ya, bikin kesulitan kita nanti menalisisnya ya. Karena beberapa kemungkinan itu terjadi gitu ya, karena banyak teori nggak mapan. Itu ya secara dengan saudara ya, jadi tidak harus dipaksakan oleh satu arah ya. Itu ya Mbak Fitri ya. Ya tapi itu saya akui karena ada satu kan kajian teorinya memang agak. Tapi kalau bisa kalau masuknya masih bisa diperbaiki silakan, tapi kalau nggak diperbaiki juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak mampu lagi ya udahlah, yang kamu bisa aja ya. Kalau kan banyak juga mahasiswa saya yang di skripsi itu saya jelaskan berkali nggak ngerti, saya biarkan aja bikin apa adanya, karena itulah kemampuan dia. Apa ya Fitri ya? Ya itu yang saya sampaikan. Mbak Novita silakan, saya sudah cukup. Terima kasih Pak. Dari saya cukup Pak. Saya nggak ada pertanyaan Pak. Oh ya nggak ada. Oke, kalau nggak ada, silakan kepada Fitri untuk live dulu sementara ya, nanti masuk lagi. Sumringah ya, udah lepas beban. Mungkin semalam tidur jam berapa kamu Fitri? Jam 10 Pak. Oh jam 10, oh nggak terlalu larut ya, normal ya. Kayaknya kamu yakin lulus kayak ini, lihat wajahnya. Yakin lulus ya. Kenapa kamu yakin itu, PD lulus, kenapa? Enggak Pak. Oh enggak ya? Pak yakin. Oke. Saya udah kalau lulus pasti lulus ya, insyaallah lah, karena kamu pun sudah menjalani proses ya, dan skripsimu udah selesai dan hasilnya memang ada perbaikan ya. Tapi perbaikan itu untuk meningkatkan kualitas skripsi kamu sebenarnya. Tapi kalau ini aja kan nggak ada masalah, pergi nilai C kalau ini aja. Kalau mau diperbaiki bisa lebih ya. Jadi itu dulu sih bisa, nggak masalah sih. Jadi bab 4 datanya beda yang dilalui di bab 3 ya. Dan juga judulnya menyusun hipotesis ya. Untuk pertimbangan hipotesis mungkin juga beda. Tapi kan semuanya nggak ada masalah, cuma ada beberapa perbaiki. Jadi dari hasil yang saya rekap ya, nilai Punova, nilai dari
Pak Didik ya, dari saya juga ya. Makanya alhamdulillah sudah bisa lulus ya, lulus sehingga detik ini sudah berubah status ya di alumni ABS. Tentunya alumni ABS itu nanti efektif kalau semua persyaratan kamu sudah dipenuhi ya, persyaratan untuk wisuda ya. Bukan persyaratan yang utama itu memperbaiki skripsi ini. Kalau skripsi nggak diperbaiki ya nggak bisa status lulusnya nggak sempurna. Dan saya yakin persyaratan untuk skripsi sudah kamu penuhi semua ya, tidak ada yang pending ya. Karena nanti kalau persyaratan sudah itu kan tinggal persyaratan terkait dengan foto ya, kemudian untuk uang wisuda ya, kemudian juga apalagi itu satu bebas pustaka paling berapa. Tapi secara prinsip kamu sudah lulus ya. Dengan sekarang masih belum ya, masih ada perbaikan ya. Tapi kita menyatakan kamu lulus dengan syarat perbaikan. Nilai kamu itulah 80,6 dapat A ya, dapat A, dan alhamdulillah ya. Tapi kamu A itu bukan berarti kamu merasa sempurna ya, sempurna. Kamu lihat aja tadi bagaimana saya visi yang punya kamu bikin ya, so lebih simple seperti itu. Jadi belum ada, nggak ada yang sempurna gitu ya. Saya pendapat A ya. Jadi A itu nilai relatif ya. Semua itu relatif ya, dan mutlak ya. Relatif itu kalau mutlak itu dimanapun kamu diuji ya di dunia, waktu kapanpun nilai kamu tetap A gitu ya. Bisa diuji di Oxford University ya, diuji di Eropa, di Amerika, di Australia dengan yang sama, diuji di Surabaya, diuji di Irian, kamu pastikan dapat 80 ya. Dan A itu berarti ilmu mutlak secara duniawi. Tapi kalau sekarang kan nggak relatif ya, terus kamu sadari. Jadi maka dalam bersaing bekerja nanti jangan mengandalkan apa yang kamu miliki di kampus ini, harus ditingkatkan. Karena tidak tahu di kampus lain ilmu lebih banyak pada IBS ya. Kamu jangan berbangga hati. Dan kamu tidak tahu juga, mungkin di kampus yang kecil pun kita anggap enteng, ternyata ilmu lebih banyak ya. Jadi maka relativitas itu, kamu itu makna relatif itu seperti itu. Kita tidak bisa menjudge kamu sudah menguasai, meskipun IPK kamu berapa ya? Fitri lupa sih. IPK berapa? Terakhir 3,6. 2,6 berarti kan ada pernah lisin, Pak sih ada ngulang. Oke, pernah Pak. Apa ngulang berarti bisa kumulot. Bisa kumulot itu nggak bisa ngulang, nggak pernah ngulang, nggak pernah dapat C ya, nggak dapat D. Terus kalau masa studi udah 4 tahun, tapi karena pernah ngulang ya, jadi nggak bisa kumulot ya, Jadi tapi yang jelas kamu 3,6 udah bagus ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, dan berikutnya saya ingin tahu juga minta pendapat kamu ya. Selama kamu kuliah 4 tahun ya, kamu masuk IBS lu mulai siapa? Apa keinginan kamu atau disuruh orang tua? Keinginan sendiri Pak. Sendiri, berarti keinginan kamu sendiri. Ya, kenapa kamu masuk IBS waktu itu? Jadi aku sama teman Pak. Iya. Udah pindah jurusan dari IPA ke IPS. Iya, jadi lagi lihat-lihat brosur gitu, tiba-tiba ada IBS, terus tertarik sama katanya bisa magang di IBI. Iya. Iya Pak, yang itu sih Pak yang paling menarik. Terus akhirnya coba ke Kemang sama teman saya, terus ditanya-tanya, dilihat-lihat dulu kampusnya kayak gimana gitu Pak. Iya. Kamu SMA mana sih Pak Putri? Aku Tangerang Selatan Pak, Tangerang Selatan. Oh apa? Tangerang Selatan 4. Oh Tangerang Selatan, di mana itu kamu sih? Di Pondok Ranji. Pondok Ranji dekat BSD itu ya? Iya. BSD, oh ya Pondok Ranji. Itu kamu pernah ke SMA? Kalau semua adikmu nggak suruh masuk ke IBS saja? Ada berminat nggak ada di kelas ini? Masih jauh sih Pak, kayaknya belum ada sih Pak. Kalau ada yang berminat di IBS ya? Terus apa yang hal selama 4 tahun kamu kuliah di IBS, apa yang berkesan buat kamu di IBS? Baik dari sisi dosen, fasilitas ya, udah dari sisi kurikulum ya, dan dari sisi
keamanan dan sebagainya, pustaka, apa yang berkesan? Iya, iya Pak, dosen-dosennya ramah. Oh ya, iya ya. Terus saya suka ke ini sih Pak. Iya, jadi waktu pas bimbingan, pas bimbingan kan ada sesi sebelum ada jam bimbingan kan suka ke perpus, terus adem gitu Pak, terus nyaman lah di perpus IBS. Iya. Ya lain ada yang kekurangan apa? Yang kira memang nggak perlu diperbaiki apa di IBS ini? Apa ya Pak? Bisa kamar mandinya, tamannya, parkirnya, atau ada 1-2 dosen atau gimana, atau materi dan sebagainya, silakan aja. Mungkin menurut saya kayaknya ini juga dari mahasiswa lainnya Pak. Iya. Jadi yang jangka waktu magang di BI itu Pak bentar. Oh sebentar ya, maunya sebulan ya? biar materinya tuh dapat gitu Pak, suasananya itu 2 minggu. Memang dulu pernah saya suka sebulan ya, saya udah bikin di kurikulumnya sebulan dan orang BI itu mau ya sebulan, tapi saya kan nggak bisa memutuskan sendiri ya, kan harus tim. Jadi ada pemasukan tuh dari orang SDM BI, dari mahasiswa sendiri itu sebulan ya. Saya sudah sampaikan, saya sudah rubah kurikulum selama sebulan. Seperti itu, pertimbangnya banyak ya katanya. Ya. Saya sudah sampaikan. Mungkin mudah-mudahan siapa tahu setelah saya ini ya, mereka ajukan lagi supaya sebulan ya. Karena BI-nya mau itu, sebulan ini mau mereka. Ya, karena di cabang-cabang pun juga pernah ngomong ke saya itu, Pak, terus singkat Pak 2 minggu itu mereka baru tahu hau-hau aja, belum tahu apa-apa. Kalau sebulan, karena di BI itu rata-rata 5 magang itu minimal sebulan mereka magang sebulan. Kalau banyak kamu ketemu kalau magang itu sama kampus lain kan, itu sebulan mereka itu. Anak saya juga pernah magang lebih sebulan juga. Jadi sebulan, jadi 2 minggu itu nggak pas. Jadi saya udah serubah itu, saya kasih SKS itu ya, kasih SKS 3 ya. Ya tapi ya nggak bisa karena saya tahu menyadari keputusan itu nggak bisa saya sendiri saya bikin. Jadi mudah-mudahan aja nanti ke depan bisa diperjuangkan sebulan. Udah jalan juga. Kalau salah kurikulum itu sudah setahun, begitu saya surat ke BI berapa tuh tahun 2018 sebulan. Ini saya rubah lagi kurikulumnya. Jadi mudah-mudahan nanti ya saya akan sampaikan juga ke pengantin saya nanti ya, karena saya sudah 7 tahun karena tim depan saya selesai ya, kita sampaikan pengantin saya supaya diusahakan itu bisa sebulan kan. Terima kasih Mbak Fitri atas masukannya. Berikutnya silakan Pak Didi. Gimana Pak? Fit, kamu tahun berapa kamu masuk? Iya Pak. Masuk tahun berapa? 2017? Iya. Terus adek kamu punya adek nggak? Punya sepupu, punya saudara, rekomendasiin nanti. Oke. Siap Pak. Ya, yuk, saya terima kasih gitu deh. Bu Nova ya. Ada satu lagi di referensi kamu kalau bisa ada tulisan saya sama Bu Nova ya. Benar Bu Nova sama saya harus masukin apapun lah, pokoknya masukin sisipin aja. Karena itu meningkatkan citasi dosen IPS sama Pak Didi kalau ada ya. Ya kalau saya kan banyak itu. Saya aja di repository IPS sudah saya masukin semua tulisan saya itu. Ya, Bu Nova juga minta aja ke Bu Nova ya. Itu ya, Fitri ya. Baik Pak. Nah, masukin saya banyak banget variabel kamu tuh bajibun di tempat di set saya itu, masukin aja ya. Itu ya. Masukin apa aja lah ya. Untuk eksitasi. Oke, eksitasi itu untuk kepentingan lembaga sih. Kalau saya sih nggak punya kepentingan eksitasi itu selama ini. Itu lembaga penting untuk akreditasi ya, sih gitu. Bagi saya sih nggak penting ya. Saya udah cukup puas tulisan saya diterbit di publikasi manapun, udah cukup puas ya.
Tapi saya rasa selama ni harus juga saya harus punya effort juga memberikan tekanan kepada mahasiswa harus prestasi tulisan dosen. Kenapa? Karena masa iya sih secara etika ya, attitude. Kamu mensitasi, mereferensi tulisan dosen lain. Masa dosen IPS nggak direferensi ya? Kan salah satu penghargaan juga. Jadi kalau seandainya tulisan kamu dilihat nanti sama user ya, ini siapa nih dosen kami Pak? Berarti hebat dosen kamu gitu ya. Tapi kalau dosen kamu nggak kamu citasi, artinya gimana ya? Mahasiswa sendiri nggak citasi tulisan dosennya, apalagi orang lain kan, demikian kan? Itu pendapat publik kan seperti itu. Jadi tolong ya di referensi ya. Saya udah sampaikan ke mahasiswa. Kalau mahasiswa bimbingan saya wajibkan, wajib. Bimbingan saya ada 14 wajibkan. Tapi kalau yang uji lain saya di ini saya sampaikan, penting lah. Itu ya. Tambahkan lagi Bu Nova, saya Pak Didik kalau ada ya. Jadi saya banyak itu ya. Nggak ada alasan kamu nggak masukin saya itu. Tapi yang ada jurnalnya, jangan yang ada yang belum ada dipublish ya, pakai ada jurnalnya. Ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ke Putri. Kami terima kasih kamu sudah mempercayakan kepada IPS untuk diri kamu di seleksi ya. Mudah-mudahan ini langkah baik buat kamu ya. Dan kita mendoakan kamu sukses di praktek ya. Jadi orang yang baik dan berguna ya. Dan kita nggak tahu nasib ini, siapa tahu kamu jadi direktur, jadi mana jadi partai politik dan sebagainya. Tapi ingat IPS ya. Mudah-mudahan kamu sampai tua IPS masih ada, ya. Masih percaya ya. IPS tetap ada ya. Apapun yang terjadi tetap ada ya. Ini kan gue sampaikan dengan ini saya tutup sidang skripsi ini. Mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Didik dan Bu Nova, Bu Devita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah secara begini. Ya. Ya Pak Ustaz. Saya lihat dulu ya. Kamu rapat di siapa ya? Terima kasih.